Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 13. Setelah mengurus berkas kepengurusan jenazah, Arin terlebih dahulu pulang ke rumah. Walau dirinya juga berkabung, tapi ia masih bisa kuat untuk melakukan ini semua. Mengingat jika bukan dirinya yang tegar, siapa lagi yang akan menguatkan Bu Narsih dan adiknya? Ya, Arin masih mempunyai adik perempuan satu. Dia sekarang sedang di pondok pesantren di daerah Bandengan, Tegal Kamulyan. Maka dari itu, Arin harus kuat agar ia bisa menjadi sandaran adik dan ibunya. Arin sampai di tempat Ketua RT, ia langsung menyampaikan kabar duka ini dan dengan sigap Ketua RT merespon berita duka warganya. Selepas sholat subuh, musola setempat mengumumkan kabar duka ini. Arin sudah menghubungi pihak keluarga dan pihak pesantren dengan meminjam ponsel Pak RT untuk mengabari berita duka kematian ayahnya. Tak selang lama, seluruh penjuru desa Sawangan berbondong-bondong ke rumah Pak Karyo untuk takziah. Arin yang mengurus jenazah dari rumah ke rumah sakit, hingga dari rumah sakit ke rumah tanpa lelah. Hingga mobil ambulans yang membawa jenazah Pak Karyo pulang ke rumah duka. Warga yang turut membantu persiapan dari memandikan hingga mengkafani jenazah, menjadikan pemakaman jenazah bisa berlangsung cepat. Pihak keluarga Pak Karyo maupun Bu Narsih, semua sudah hadir untuk menguatkan. Kini tinggal menunggu Kirani, adik Arin yang sedang dijemput oleh Bude yang dari Lomanis. Setelah jenazah disolati, kini tinggallah pengantaran jenazah ke peristirahatan terakhir. Saat keranda hendak diangkat, mobil hitam yang menjemput Kirani datang. Isak tangis serta kesedihan keluarga dan para tetangga, mengingat Pak Karyo adalah orang yang baik dan juga santun pada setiap tetangga dan saudara. Walau bukan orang berada, tapi kearifannya sungguh membuat orang sangat menyayangkan kepergiannya yang tiba-tiba. Ayah! Kirani berlari dari dalam mobil dan memeluk keranda Pak Karyo yang hendak diangkat. Ayah, Kirani pulang ayah! Kirani terisak di atas keranda yang sudah tertutup kain hijau. Arin mendekati Kirani dan memeluknya erat. Istighfar Dek, sabar, biarkan ayah pergi dengan tenang. Kasihan kalau kamu tangisi begini, ucap Arin. Tapi ayah sudah janji bakal tungguin Rani sampai hatam 30 juz, Rani sudah hatam kemarin ayah. Ayah, Rani sudah hatam. Ayah janji mau jemput pulang kalau Rani sudah hatam. Semua orang menangis mendengar teriakan pilu Kirani, begitu juga Arin. Ia tak kuasa menahan kesedihan ini, adiknya memang sangat dekat dengan ayahnya ini hingga kepergiannya sungguh sangat membuatnya terpukul. Kirani berdiri dibantu oleh Arin untuk duduk. Keranda diangkat, dan jenazah mulai dibawa ke TPU Desa Sawangan. Arin dan Kirani ikut ke makam bersama Pade dan Bule, menaiki mobil sedangkan Bu Narsih tetap di rumah karena ia selalu pingsan saat mengingat suaminya telah tiada. Kirani melihat wajah ayahnya untuk yang terakhir kalinya, ia sungguh sangat berkabung. Setengah tahun lamanya ia tak pulang, hanya Pak Karyo yang sering menjenguknya sebulan sekali untuk memberinya uang saku dan beberapa cemilan yang dibuat oleh Bu Narsih untuknya. Semua pentakziah sudah pulang, dan kini hanya tinggal Pade dan Bule, serta Arin dan Rani yang masih ada di makam. Ayo pulang Nduk, kasihan ibumu di rumah, pulang ya, ucap Pade Supri. Ayo, Rani, kita pulang. Arin mengajak Rani pulang ke rumah dan ia meninggalkan peristirahatan terakhir sang ayah. Rumah masih banyak didatangi para petakziah. Arin langsung mengambil air wudhu dan mengajak Rani duduk di samping Narsih yang masih terbaring dengan tatapan yang kosong. Bu, Kirani memeluk Narsih, keduanya sama-sama kembali menangis dalam pelukan dan Arin hanya bisa meneteskan air matanya. Ia tak bisa berkabung terlalu lama, banyak hal yang harus ia melanjutkan setelah kepergian ayahnya. Kita baca tahlil sama-sama, Rani.
Agar lebih tenang dan tak terlalu bersedih, karena sejatinya kita semua juga akan menyusul ayah nanti. Hanya masalah waktu, Ibu sama Rani harus kuat. Ada Arin yang akan ada untuk kalian semua. Arin dan Rani duduk di depan Narsi, membacakan surat Yasin untuk ayahnya. Hingga malam menjelang, tahlil Yasin digelar dan banyak tetangga yang ikut hadir. Masih dalam suasana berduka, Arin mengajak Narsi untuk tidur bertiga di kasur. Pade dan Bu Lik tidur di kamar Arin dan Rani, sedangkan yang lainnya tidur di depan ruang televisi. Mereka sungguh sangat kompak, tak ada satupun saudara yang pamit pulang. Adik dari laki-laki Karyo dan juga kakak dari Karyo ikut menghormati kepergian saudaranya ini. Rin, Mbah Mul memanggil Arin yang sedang menyelimuti ibunya di kamar. Iya, Mbah. Pripun? Bagaimana? Tanya Arin pada ibu dari ibunya atau mertua ayahnya. Mbah bade sare kali Sinar, nopo mot ambene. Mbah mau tidur sama Sinar, apa muat ranjangnya? Tanya Mbah Mul. Nggih mot, Mbah. Monggo, empun Arin siapaken meriko. Iya, muat, Mbah. Silahkan, sudah Arin siapkan di sana. Arin menuntun langkah neneknya yang sudah terlihat sepuh. Beliau adalah orang tua Narsi yang masih tersisa. Arin menggelar tikar anyaman dari serat. Ia membawa bantal kapuk dan tidak lupa memakai lotion nyamuk. Terdengar dari luar, Mbah Mul membaca sebuah solawat dan juga doa. Entah doa apa, Arin tak tahu. Biasa orang tua zaman dahulu, baca suratan tertentu untuk membuat orang yang ditinggal mati agar tak keyung-yung, mengigau, jika sedang tidur atau melamun. Rani yang juga tidur di dalam kamar bersama Narsi pasti juga tak luput dari doa sang nenek. Pagi menjelang, Arin yang memang sudah terbiasa bangun awal langsung bergegas ke dapur. Bude Ratmi yang juga sudah bangun, berjalan mendekati Arin. Rin, nanti Bude sama Pade pulang dulu, mau kerja soalnya. Ini ada uang sedikit, bisa kamu pakai buat belanja di pasar untuk keperluan tahlilan nanti malam. Selepas pulang kerja, kami sempatkan ke sini lagi. Maaf ya, ucap Ratmi. Nggak apa-apa Bude. Arin justru berterima kasih sudah dibantu, balas Arin dengan senyum. Walau kaya, Ratmi tak pernah sungkan untuk datang ke rumah adiknya, bagaimanapun Pak Karyo adalah saudaranya yang baik. Kemarin Pak Karyo padahal dari rumahnya untuk membantu membersihkan halaman rumah miliknya. Ia tak menyangka jika kedatangannya yang kemarin adalah pertemuan terakhir dengan adik laki-lakinya itu. Sebenarnya sempat dilarang pulang, tapi Pak Karyo ngeyel dan mau pulang dengan memakai sepeda di malam hari. Firasat sudah tak enak duluan melepas Pak Karyo pulang, ternyata malam hari Arin mengabarkan berita duka yang membuatnya sok seketika. Oh iya Rin, ini ada ponsel nggak terpakai. Kamu gunakan untuk komunikasi keluarga. Jadi nanti bila ada kekurangan atau kebutuhan apa-apa, kamu hubungi Bude kalau nggak bule. Iya Bude. Terima kasih banyak, balas Arin dibalas anggukan hangat Bude Ratmi. Selepas sholat subuh, semua saudara kembali ke rumah masing-masing karena ada yang harus bekerja dan mengurus hal lain di rumah. Arin kini dibantu Sekar, anak bule yang kebetulan sedang libur kuliah 1 minggu. Mbak, ke pasar sekarang? Tanya Sekar. Iya dek, jawab Arin. Ayo, Sekar antar naik mobil. Kamu bawa mobil? Iya, ayah minta Sekar bawa mobil sendiri tadi. Katanya suruh bantuin mbak bawa belanjaan dari pasar, jawab Sekar. Oh, iya. Sebentar, Arin pamit dulu sama Rina dan ibu. Mereka masih di kamar, ucap Arin berjalan ke arah kamarnya. Terlihat Rina yang tidur dengan dipeluk Narsi, sehingga Arin mengurungkan niatnya membangunkan keduanya. Sudah? Tanya Sekar. Mereka masih tidur, kita langsung saja. Nggak usah lama-lama di pasar. Ya kali lama-lama di pasar mau ngapain? Belanja doang mah, setengah jam juga cukup, ya nggak? Namun, kalau pas di pasar ngobrol sama bujang pemilik toko, baru deh lama. Kelakar Sekar membuat Arin tersenyum. Keduanya bersiap ke pasar Saliwangi, membeli beberapa keperluan yang akan digunakan untuk acara tahlilan nanti malam. Beruntung banyak uang yang diberikan sanak saudara, sehingga Arin tak kebingungan saat membeli semuanya. Uangnya kurang enggak, Mbak? Enggak,
yang diberikan Bulik sama Bude sangat cukup untuk membeli semua. Kamu tunggu sini ya, Mbak mau ke dalam. Sekar ikut dong. Di sini berasa nggak dibutuhkan, ucap Sekar. Tapi belanjaan Mbak banyak. Maka dari itu, Sekar ikut. Gimana sih Mbak Arin? Fungsinya Sekar datang, kan untuk membantu meringankan, bukan hanya jadi sopir. Yuk, kelamaan. Sekar menggandeng tangan Arin. Keduanya memang terlihat akrab dari kecil karena jarak umur yang tak terlalu jauh, hanya selisih 3 tahun saja. Bab 14. Yah, Agam mimpiin kakek tadi malam, kita ke rumah kakek yuk. Ucap Agam dengan wajah polosnya. Hanya mimpi Agam, itu bunga tidur, nggak usah dipikirkan, kamu hari ini sama Mama Susi ya. Ayah mau kerja, ucap Bayu yang sudah rapi dengan pakaiannya. Agam nggak mau sama tante galak, Agam maunya sama ibu, tolak Agam. Sebentar lagi Mama Susi bakal gantiin Ibu Arin ya. Enggak, Agam berlari ke kamarnya dan menyilangkan tangannya menunjukkan pada Bayu bahwa ia merajuk. Kenapa, Bey? Tanya Reni yang baru datang. Ini si Agam, nggak mau sama Susi maunya sama Arin, ucap Bayu. Sudah hari ini kamu nggak usah kerja kita ke Sawangan. Bapak Arin kecelakaan, dia meninggal dunia Bay. Wajah Bayu seakan kaget tapi sedikit takut. Malam itu ia sengaja pergi begitu saja saat melihat mobilnya menyerempet sepeda yang ditumpangi Karyo. Meninggal. Iya, sekarang kita ke sana. Bu Puji tadi ngabari ke ibu, jenazah sudah dimakamkan kemarin. Kamu siap-siap sekarang, siapa tahu kalau kamu ke sana Arin akan simpati dan mau kembali buat urus Agam, ucap Reni. Bayu nggak bisa, Bayu ada proyek besar di Adipala. Ibu ke sana sama Agam saja, ajak Wisnu buat antar. Bayu berlalu mengambil tas kerja dan kunci mobilnya meninggalkan Reni yang berdiri di depan kamarnya. Sepanjang perjalanan Bayu tak tenang, memikirkan hal mengenai kematian mertuanya. Malam itu ia benar-benar marah hingga melajukan mobilnya dengan cepat, ia tak tahu jika orang yang ia serempet adalah mertuanya sendiri. Perasaan takut membuatnya tak fokus bekerja dan akhirnya memilih ke kosan Susi. Mas, tumben ke sini pagi, tanya Susi. Mas lagi nggak semangat kerja Sus. Mas bingung, ucap Bayu. Ayo masuk dulu. Susi membuatkan teh hangat untuk Bayu dan mereka duduk di ruang tamu berdua. Bingung kenapa, Arin? Mas bingung dengan dia, ucap Bayu. Wajah Susi berubah tak suka mendengar Bayu menyebut nama istrinya itu. Kenapa dengan istrimu itu? Sudah balik ke rumah? Tanya Susi. Bukan itu, Agam merengek minta Arin kembali. Sedangkan Mas, bingung harus bagaimana? Mas nggak bisa melanjutkan sesuatu yang dipaksakan, untuk hal ini. Mas minta saranmu. Bagaimana menangani masalah Mas ini? Mas nggak percaya sama Susi sih, kan aku sudah bilang. Biarkan Agam di rumah Arin dahulu, rumah peninggalan ibunya Agam, Mas jual saja. Kalau enggak, Mas bikin rumah orang tua Arin jatuh ke tangan Mas. Jika mereka tak punya rumah, pasti Mas akan mudah menyuruh mereka menjadi pengasuh Agam di rumah kamu. Kamu pilih cara yang mana? Tanya Susi. Kedua cara yang disarankan untuk Bayu akan sangat menguntungkan dirinya, apalagi jika bisa mendapatkan keduanya, bisa sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Begitu, tanya Bayu meyakinkan. Susi mengangguk dan Bayu diam seperti memikirkan sesuatu. Jika dipikir-pikir, dia sangat menyayangkan sikap Arin yang tak mau menurut pada dirinya, agar dia bisa selalu mendiktenya untuk berhemat dan merawat Agam. Tapi ya, sikap yang Arin tunjukkan kemarin bukanlah sikap yang Bayu kenal selama ini. Mas mau kerja dulu, nanti akan Mas pikirkan. Susi mengangguk dan mengantar kepergian Bayu berangkat kerja. Reni sampai di depan rumah Arin di Sawangan. Tatapannya kini fokus ke kursi biru yang masih berjejer di sana. Nih, kok rumah ibu banyak kursinya? Tanya Agam. Kakek meninggal Gam. Makanya kita ke sini untuk takziah, ucap Reni menggandeng Agam. Assalamualaikum, salam Reni saat baru masuk ke halaman rumah. Waalaikumsalam. Arin yang sedang menyapu halaman melihat Agam datang bersama Reni. Ibu. Agam berlari memeluk Arin dan Arin segera menggendong tubuh mungil anak angkatnya ini. Bu,
kata nenek, kakek meninggal ya? Tanya Agam. Arin mengangguk dan mendekati Reni untuk menyalami dan menyambutnya datang. Ibu tahu dari siapa Bu? Tanya Arin. Ibu kesini hanya ingin menyampaikan belasungkawa saja, Bayu kemarin sudah dari sini. Tanya Reni meyakinkan. Sudah, Bu. Jadi, kamu mau kembali ke rumah atau enggak? Tanya Reni. Keputusan Arin sudah bulat, Arin sudah menggugat Mas Bayu. Jadi sekeras apapun ibu dan Bayu mencoba membujuk Arin untuk kembali, Arin akan menolaknya. Reni masih mengharapkan Arin mau merawat Agam di rumahnya, tapi sepertinya Arin sudah mati rasa pada Bayu. 3 kali diajak kembali, Arin masih tetap dengan pendiriannya. Mungkin ini juga termasuk keinginan Pak Karyo yang terakhir untuk Arin agar segera berpisah dengan Bayu. Baiklah, tapi kamu jangan menyesali keputusanmu untuk tak bersama Bayu. Karirnya sedang bagus, hari ini bahkan ia sedang ke Adipala, menggarap proyek besar di sana, kamu akan menyesal membuang suami tajir demi status janda. Arin tak ingin terpancing emosi dan memilih mengajak Agam masuk. Kita ke dalam Bu. Ada nenek buyut di dalam, ajak Arin. Enggak, ibu hanya mau ngomong itu saja. Ini, uang buat bantu selamatan bapakmu, mungkin itu akan cukup buat beli beras nanti. Reni meletakkan amplop putih di tangan Arin dengan kasar dan menarik Agam agar ikut pulang bersamanya. Agam mau sama ibu saja, enggak mau pulang. Agam lagi-lagi berteriak histeris dan menangis, membuat semua orang yang ada di dapur keluar untuk melihat hal bising apa yang terjadi di depan. Ba ada apa ini? Tanya Sekar dan Rani. Nggak ada apa-apa, kalian lanjutin aja masaknya. Arin iba melihat Agam, tapi ia tak ingin Bayu kembali ke rumahnya seperti malam tempo lalu yang akhirnya membuatnya terluka. Agam, kalau kamu nggak nurut, besok nggak boleh ke sini lagi. Tapi Agam maunya sama Ibu Arin, bukan Tante Susi. Tante Susi galak, Agam maunya sama Ibu Arin. Arin sedikit kaget mendengar penuturan Agam yang mengatakan jika Agam tak ingin ikut Susi. Berarti dugaannya benar, jika Susi bukanlah saudara Bayu, melainkan wanita lain Bayu. Bu, biar Agam di sini aja dulu. Reni menatap Arin geram, namun ia berpikir jika Agam di rumah Arin ia bisa sedikit berehat sejenak mengurusi anak degil yang satu ini. Terlebih semua pekerjaan rumah ia yang melakukan. Namun, jika Agam dengan Arin pasti Bayu tak akan memberinya uang yang banyak. Ia memang kadang menggunakan Agam untuk mendapatkan simpati anak laki-lakinya itu, mungkin untuk kali ini ia akan menjadikan Arin alasan bahwa Arin telah memaksa Agam agar mau tinggal bersamanya di sini. Baiklah, tapi Bayu pasti tak akan setuju Agam di sini. Tapi kalau kamu maksa, apa boleh buat? Reni meninggalkan Agam dan Arin dengan senyum merekahnya. Akhirnya ia bebas untuk rebahan di depan televisi sambil menonton drama televisi yang lebih seru daripada drama kehidupannya yang penuh keruwetan ini. Dia mertua Mbak Arin? Tanya Sekar. Arin mengangguk dan mengajak Agam untuk masuk ke rumah. Ajak Agam masuk, Rin. Rina menurut perintah mbaknya untuk mengajak Agam bermain di dalam kamarnya. Mertua kamu sombong amat Rin. Betah kamu sama mertua kayak gitu. Ucap Sekar. Dikuat-kuatkan, tapi sekarang aku udah nyerah sama pernikahan ini. Aku dan ajukan gugatan cerai dengan Mas Bayu. Sekar tampak kaget dengan yang Arin ucapkan barusan. Serius? Selama ini aku kira kalian keluarga harmonis. Apa karena mertua kamu itu, kamu jadi ingin berpisah? Bukan, sudah jalannya begitu. Yuk, kita lanjut memasak di dapur. Bahas hal penting itu lain kali saja, ajak Arin. Sekar mengangguk dan pergi ke dapur untuk melanjutkan pekerjaan menyiapkan hidangan untuk tahlilan nanti malam. Bersambung ke bab 15. Terima kasih telah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab berikutnya.